Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salanaran Ardelita dari kelas M2022A dengan NIM 22030214023. Di sini saya akan membacakan jawaban saya dari ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2022-2023. Dari soal yang pertama, A. 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara RI, serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Serta keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti 2013 nomor 8. Yang B. 1. Filosofis. Nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan NKRI. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Yang kedua, historis. Secara historis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara juridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa berkembang melalui proses dan menemukan bentuknya sebagai bangsa dengan jati dirinya sendiri, menurut Kaelan 2013. Olai karena itu, melalui proses sejarah yang cukup panjang, akhirnya nilai-nilai Pancasila disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar dalam mendirikan NKRI. Yang ketiga, sosiokultural. Didasarkan atas landasan kultural bangsa Indonesia, hal ini karena nilai-nilai Pancasila digali dari sumber yang terdapat di bumi Indonesia. Berasal dari adat kebiasaan bangsa Indonesia yang berbasis pada budaya bangsa Indonesia dan bersendikan unsur-unsur budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, yuridis. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis, konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum meningkat. Yang kelima, sosiologis. Secara sosiologis, telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan kenyataan-kenyataan secara material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Jawaban dari nomor 2 yang A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai-nilai religi tumbuh pada masa zaman batu muda atau Neolitikum. Saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia, bukti temuan, artefak, dan lukisan dinding goa di Sulawesi. Nilai-nilai kemanusiaan nampak pada perilaku, penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal, dilakukan ritual, upacara penguburan, sampai pemujaan arwah. Yang ketiga, kehidupan organisasi awal nampak melalui terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau food
producing, sistem barter untuk memenuhi kebutuhan desa komunal didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama atau subsistem. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pola kehidupan saling melengkapi sebagai pola dasar gotong royong. Untuk jawaban 2 yang B. Nilai-nilai Pancasila pada awal kerajaan tradisional. Nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka, ramah terhadap siapapun, menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Untuk jawaban 2 yang C, nilai persatuan masa kejayaan Hindu-Buddha itu di Nusantara terjadi pada masa Sriwijaya dan Majapahit, sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan yang penting. Nomor 3, yang A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, serta saling menghargai atau menghormati merupakan nilai-nilai penting yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengamalkan nilai-nilai patriotisme di masa kemerdekaan yang menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tidak dapat dilupakan. Untuk jawaban nomor 3B, analisis proses pengesahan Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dalam kehidupan. Nilai tersebut nilai Pancasila yang kedua. Kemudian nilai kerjasama sangat penting untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang digunakan untuk menjalin kerjasama antar sesama golongan. Untuk nomor 4A, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPKI, yaitu 1 masa persidangan pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia Merdeka, dan 2 masa persidangan kedua 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan UUD. Upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan pribadi itu disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk nomor 3B, analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno. PPKI dibentuk untuk mempertimbangkan keterwakilan daerah dan golongan yang berfungsi sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia sebagai pendiri bangsa, mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara. PPKI merupakan langkah awal membahas naskah perundangan UUD 1945 dengan mengubah Piagam Jakarta. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan kedudukan konstitusional yang disepakati bersama. Pemaknaan Hari Konstitusi ini wujud dari kesadaran pentingnya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dijelaskan pada hasil yang kedua, yaitu ditetapkan dan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Untuk jawaban 5A, menjelaskan pengertian sistem filsafat. Philos berarti cinta, dan Sophia berarti bijaksana, sehingga secara etimologi kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Dalam pengertian filsafat, kebijaksanaan yang dimaksud bukan pelanggaran terhadap aturan, melainkan adalah kebenaran, kebaikan, keadilan, keindahan, dan religiusitas. Dari pengertian filsafat yang sangat abstrak, yaitu cinta akan kebijaksanaan, kemudian berkembang menjadi sangat luas, mulai dari hal-hal yang sangat teoritis sampai ke hal-hal yang teknis. Untuk jawaban nomor 5B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Bidang ontologi adalah bidang yang membicarakan
hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu yang termasuk di dalamnya, keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Bidang epistemolog merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Bidang aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Untuk jawaban 5C, uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, unsur ketuhanan. Secara ontologi, ada manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta, yaitu Tuhan. Kedua, unsur kemanusiaan. Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, dengan sendirinya bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia. Yang ketiga, unsur persatuan. Bangsa Indonesia dengan ciri rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, unsur kerakyatan. Kerakyatan berarti berdaulat, yang berdaulat adalah rakyat. Dan yang terakhir, unsur keadilan. Menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain menjadi haknya, serta kewajiban kepada orang lain dan diri sendiri. Untuk jawaban 5D. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Moral adalah ajaran yang diajarkan oleh manusia untuk membedakan hal yang baik dan buruk sehingga dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Norma merupakan semua aturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus dipenuhi. Untuk jawaban 5E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggaraan negara harus didasarkan Pancasila yang membawa konsekuensi bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia tidak lepas dari nilai karena manusia adalah subjek nilai. Untuk jawaban 6A. Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, yang berarti negara memiliki dasar negara secara terminologis. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum negara. Untuk jawaban 6B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Yang jawaban untuk 6C. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan UUD Dasar UUD NRI 1945 terdiri 4 alinea. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat pernyataan tidak punya kausal organis dengan pasal-pasalnya. Alinea 4 memuat dasar fundamental, yaitu tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan filsafat Pancasila. Alinea ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 sehingga erat hubungannya dengan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945. Untuk jawaban nomor 7. Nomor 1. Memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dengan lingkungan. Nomor 2, kebersamaan, kompak, dan kerjasama yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan saya sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Untuk nomor 3, saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus terima dengan lapang dada dan saling menghargai orang lain. Yang nomor 4, pengambilan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah dan saling menghargai serta menghormati ketika ada perbedaan pendapat. Untuk nomor 5, tidak melakukan sesuatu yang mengarah pada keburukan seperti berbohong, wajib mematuhi aturan atau norma yang ada. Untuk nomor 6,
menghargai karya orang lain sehingga dapat melakukan sikap adil dan menghormati antar manusia. Jawaban nomor 8A. Kebiasaan baru yang dapat memutus wadah atau pandemi. Yang pertama, mandi setelah melakukan kegiatan di luar rumah. Yang kedua, membawa botol minum dan tempat makan serta alat makan sendiri. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh barang atau fasilitas umum. Untuk jawaban nomor 8B, melakukan musyawarah untuk mengembangkan UMKM di era pandemi dengan cara jual beli online, penjualan masker medis, hand sanitizer, dan barang-barang yang mengurangi kita dari terjangkit COVID-19. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.